Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam ibadah Minggu 4 bulan katekese saat ini, mari kita arahkan hati dan hidup kita kepada Tuhan dengan masuk saat hening sejenak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita awali ibadah ini dengan mengucapkan secara litani. Aku hendak menyampaikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak perkenalkan kesetiamu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiamu tegak seperti langit. Kini, marilah kita berdiri dan memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 13, bait pertama dan ketiga. Kita masuk rumahnya. Masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Mari kita mulai ibadah ini dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Dipersilahkan duduk. Dalam kehidupan ini, minimal ada 3 godaan yang harus kita waspadai, yaitu godaan pada kekuasaan, godaan pada popularitas, dan godaan pada harta. Dari ketiga hal ini dapat membuat kedekatan kita dengan Allah dipertaruhkan. Oleh sebab itu, melalui ibadah saat ini, kita diingatkan ibadah merupakan salah satu wujud kesetiaan kita kepada Allah. Marilah kita memuji dan bersyukur kepada Tuhan yang telah mengasihi kita melalui pujian Kidung Jemaat 13, bait pertama, kedua, dan keempat, Allah Bapa Tuhan.
dan Roh Kudus, kami datang menyembah-Mu, memasyurkan kuasa-Mu, puji syukur kepada-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang telah menerima karya kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh penyesalan untuk menyatakan segala kelemahan dan dosa-dosa kita. Mari kita masuk saat hening sejenak. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami mengucap syukur karena Engkau telah memberi penyertaan yang melimpah, sehingga pada kesempatan saat ini kami dapat berkumpul dan memuji nama-Mu. Kami sadar seringkali kami lalai untuk menjalankan perintah-Mu, menyimpang dari kebenaran-Mu, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Tuhan, kami mohon ampunilah dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Kami yakin bahwa Tuhan Maha Pengampun, Maha Mengasihi, dan kami yakin Tuhan akan selalu membimbing kami agar tidak lagi melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Yesus Kristus, cahaya hatiku, jauhkan aku dari kegelapan. Yesus Kristus, cahaya hatiku, biar sambut cinta-Mu. Yesus Kristus, cahaya hatiku, jauhkan aku dari kegelapan. Yesus Kristus, cahaya hatiku, biarkan ku sambut cinta-Mu. Yesus Kristus, cahaya hatiku, jauhkan aku dari kegelapan. Yesus Kristus, cahaya hatiku, biar aku sambut cinta-Mu. Berbahagialah setiap orang yang tidak mengeraskan hati dalam dosa, namun mau membuka diri pada rahmat Allah. Dengarkanlah firman-Nya di dalam Mazmur 78 ayat 1-4. Nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hei bangsaku.
sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut, mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala, yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita tanggapi janji setia Tuhan di dalam kehidupan kita dengan Kidung Jemaat 60 bait pertama dan ke-7. Hai makhluk alam semesta. Mari kita bersama berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Kami berharap akan pertolongan kuasa Allah di dalam Roh Kudus, membuka hati, pikiran, dan telinga kami, sehingga kami semua bisa mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hamba-Mu yang akan membacakan Alkitab dan juga membawakan perenungan pada hari ini, kiranya Tuhan menolongnya, sehingga apa yang terucap datangnya dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini diambil dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-13. Filipi 2 ayat 1 sampai 13. Yang demikian firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama
daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. 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 Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita boleh bersyukur kepada Tuhan oleh karena kita boleh memasuki bulan katekese yang keempat atau penutupan bulan katekese tahun 2020 atau bulan liturgi. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ibadah menurut pokok-pokok ajaran GKJ adalah cara orang-orang percaya bersama-sama mengungkapkan dan menghayati hubungan dengan Allah berdasarkan penyelamatan yang telah mereka alami. Ibadah juga merupakan salah satu sarana pemeliharaan iman di dalam kehidupan orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita saat ini beribadah, itu bukan sekedar kewajiban, tetapi itu adalah sebagai bentuk ungkapan syukur atas dasar penyelamatan yang telah Tuhan Allah berikan kepada kita. Dan melalui ibadah ini pula kita semua boleh merasakan pemeliharaan Tuhan, pemeliharaan keselamatan yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Agar kita semua tidak lagi hidup di dalam dosa, hidup di dalam kondisi tidak selamat. Tetapi oleh karena karya Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita boleh mengalami penyelamatan yang sejati. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, dari situ kita dapat memahami bahwa di dalam ibadah ada perjumpaan antara Allah dengan umatnya.
Jadi di dalam ibadah ini ada perjumpaan, ada wawan rembak, ada komunikasi antara Allah dengan umatnya. Allah berfirman, kita sambut. Kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Allah berfirman lagi, kita sambut lagi. Itulah bentuk komunikasi, bentuk percakapan kita dengan Tuhan. Jadi kalau kita rasakan di dalam liturgi kita, ketika kita memulai dengan kesediaan hati, panggilan di dalam ibadah, maka kita menyiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan. Tuhan menyapa kita. Kita sambut dengan pujian. Kemudian Tuhan menyatakan, ini loh hidupmu. Kita datang dengan kerendahan hati, dengan pertobatan. Tuhan berfirman, ini anugerah yang aku berikan kepadamu. Kita sambut dengan hitung kesanggupan. Itulah sebenarnya bentuk percakapan. Jadi bukan hanya sekedar ibadah, bukan hanya sekedar kita datang ke tempat ini tidak merasakan perjumpaan dengan Tuhan, tetapi justru disinilah kita boleh menghayati dan merasakan perjumpaan dengan Tuhan. Yang jadi pertanyaannya adalah, apakah di dalam setiap ibadah ini kita membangun komunikasi, kita mengadakan percakapan, merasakan percakapan dengan Tuhan atau tidak? Pada liturgi itu disusun di dalam kerangka untuk menolong kita untuk melakukan percakapan, membangun komunikasi dengan Tuhan. Perjumpaan yang kedua adalah perjumpaan dengan sesama manusia. Kita boleh bersama-sama berkumpul, kita boleh bersama-sama beribadah. Ini adalah sebagai bentuk perjumpaan kita dengan sesama umat. Untuk bersama-sama menghayati, merasakan pemeliharaan Tuhan, dan juga merasakan kebersamaan sebagai tubuh Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ternyata di dalam ibadah kita berjumpa dengan Tuhan dan juga berjumpa dengan sesama umat. Ya, ketika kita bersama-sama berjumpa dengan umat, bagaimana di dalam kehidupan kita? Apa kita merasakan kebersamaan? Kita merasakan kasih mesra di antara satu dengan yang lain. Kita merasakan persekutuan di dalam roh bersama-sama dengan saudara kita yang lain. Apakah kita sudah sehati, sepikir di dalam kehidupan kebersamaan kita? Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah ibadah kita. Ibadah itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sebagai orang percaya, menjadi hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, oleh karena di dalam Mazmur 78 ayat 1 sampai 4 tadi, kita semua juga diingatkan oleh Tuhan melalui pemazmur yaitu Asaf.
diingatkan bahwa ibadah itu bukan sekedar kewajiban, tetapi kesediaan dengan sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mau mendengarkan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Bukan hanya itu saja, pemazmur juga melantunkan puji-pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Bahkan melalui puji-pujian itu, umat menceritakan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan yang telah Tuhan lakukan bagi umat Israel. Yang telah Tuhan lakukan terhadap nenek moyang mereka. Dan itu diceritakan kepada anak-anak mereka, angkatan-angkatan yang akan datang, supaya mereka pun juga boleh mengalami karya kasih karunia Allah di dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, kedekatan dengan Tuhan di dalam ibadah ini semakin menyandarkan diri kita kepada kasih dan pemeliharaan Tuhan. Sebab tanpa Allah, kita tidak dapat menjalani kehidupan ini dengan baik. Demikian juga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemazmur juga menghayati bahwa ibadah itu perjumpaan dengan Allah, juga perjumpaan dengan sesama, dan disitulah di antara umat Tuhan saling bersaksi, saling menceritakan pengalaman karya kasih Tuhan, pengalaman perbuatan-perbuatan besar Allah yang telah mereka terima. Sehingga di dalam kehidupan sesama umat, kehidupan saling menguatkan, memperhatikan, saling tolong-menolong di dalam kehidupan mereka. Selain itu, perjumpaan dengan jemaat akan mengingatkan kita bahwa kita ini adalah keluarga Allah. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Itulah kata pemazmur yang kita dengarkan di dalam berita anugerah tadi. Dan tentunya ibadah tidak hanya berhenti pada liturgi gereja, tidak hanya berhenti di dalam gereja, tetapi juga di dalam laku kehidupan setiap hari. Ya tentunya baik di dalam keluarga dan juga masyarakat. Teladan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi melalui gambaran cara hidup Kristus perlu kita perhatikan di dalam kehidupan kita sebagai bentuk ibadah yang sejati. Nasihat itu antara lain hidup sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri, dan juga rendah hati satu dengan yang lain. Sama seperti Kristus yang mengosongkan dirinya dengan tidak menempatkan dirinya sebagai Allah, sebagai Raja, dengan segala kekuasaannya, kedudukannya yang tinggi, tetapi Allah mau merendahkan dirinya sebagai manusia di dalam Kristus, merendahkan dirinya sebagai seorang hamba. Dan tentunya Bapak Ibu saya dikasihi Tuhan, apa yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus ini hendaknya juga terwujud di dalam kehidupan keluarga, terwujud di dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Apakah di dalam kehidupan kita sudah sehati sepikir, di dalam keluarga kita, di dalam kebersamaan kita?
dalam kehidupan kita juga saling memperhatikan, saling peduli satu dengan yang lain di dalam satu kasih. Atau jangan-jangan dalam kehidupan kita masih mementingkan diri sendiri? Sebagai tubuh Kristus juga masih mementingkan diri sendiri. Sebagai majelis juga mementingkan diri sendiri. Sebagai kepala keluarga juga mementingkan diri sendiri. Sebagai anggota keluarga, sebagai istri juga masih mementingkan diri sendiri. Ini menjadi sebuah perenungan di dalam kehidupan kita. Apakah ini dinasihatkan oleh Rasul Paulus? Itu sudah menjadi bagian ibadah sejati kita. Apakah kita sudah meneladani Kristus itu dengan kerendahan hati, di mana Allah yang menjadi manusia, menjadi seorang hamba. Bukan hanya dalam keluarga, tetapi juga di dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, marilah kita beribadah dengan kesungguhan hati dan merasakan makna perjumpaan dengan Tuhan, sehingga ibadah kita tidak sia-sia, perjumpaan kita dengan Tuhan tidak sia-sia, dan perjumpaan dengan sesama umat pun juga tidak sia-sia. Dengan demikian, ibadah yang kita lakukan akan memberikan perubahan bagi kehidupan kita. Setelah selesai ibadah ini, Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, ungkapan syukur kita kepada Tuhan juga kita wujud nyatakan di dalam laku kehidupan sehari-hari dengan mewujudkan kebersamaan di dalam kasih kepada sesama. Dengan beribadah, kita semakin dekat dengan Tuhan dan semakin erat dengan sesama. Untuk bisa mewujudkan semua itu, membutuhkan komitmen, kesetiaan dalam hidup kita. Tuhan akan menolong kita untuk menjadikan kita orang-orang yang setia kepadanya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita masuk saat hening sejenak. Saat hening cukup. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam ibadah kita saat ini, kita bersama-sama akan mempersiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus. Pada hari Minggu, 4 Oktober tahun 2020, dalam rangka Hari Perjamuan Kudus Sedunia. Setelah kita bersama-sama tadi mendengarkan firman Tuhan, bahwa firman Tuhan itu menjadi persiapan kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Pada hari Minggu 4 Oktober tahun 2020, kita bersama-sama merayakan perjamuan kudus bersama-sama dengan umat Tuhan di seluruh dunia. Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang menetapkannya dan mengundang kita untuk melakukannya.
Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Pada perjamuan kudus hari Minggu 4 Oktober 2020, dalam rangka hari perjamuan kudus sedunia, anak-anak juga turut diundang untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Sebab mereka juga mempunyai tempat di dalam perjanjian keselamatan bersama-sama dengan orang tua mereka. Belajar dari Yesus yang berujar, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku." Marilah kita mengajak anak-anak untuk menerima anugerah Tuhan ini. Mari, sebelum kita bersama-sama mengikuti perjamuan kudus hari Minggu 4 Oktober 2020 dalam rangka hari perjamuan kudus sedunia, kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Yang keempat, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Mari kita masuk saat hening sejenak. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai perjamuan kudus hari Minggu 4 Oktober 2020 dalam rangka hari perjamuan kudus sedunia menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami bersama-sama dengan umat Tuhan sedunia senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di sorga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Dengan tangan di dada, marilah kita bersama-sama meneguhkan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Mari kita berdoa syafaat. Tuhan, pada saat ini kami sungguh bersyukur kepadamu, oleh karena kami boleh merasakan kehadiran-Mu. Terlebih Engkau ingatkan di dalam kehidupan kami akan arti pentingnya ibadah dalam kehidupan kami. Bahwa kami boleh bersama-sama untuk mengalami kehadiran dan berjumpa dengan Tuhan. Dan melalui ibadah ini kami boleh membangun komunikasi dengan Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau teguhkan perjumpaan kami ini dalam kehidupan kami. Bukan hanya sekedar di dalam ibadah, tetapi juga di dalam kehidupan kami setiap hari dimanapun kami berada. Sungguh Tuhan, pada saat ini kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau. Dan saat ini pun kami boleh mengalami perjumpaan dengan sesama umat Tuhan sebagai tubuh Kristus, sebagai bagian dari keluarga Allah. Bila Tuhan Kau teguhkan kebersamaan kami ini, bukan hanya di dalam ruang ibadah ini, tapi juga di dalam kehidupan kami setiap hari, baik di dalam keluarga, dan juga di dalam kehidupan kami di tengah-tengah masyarakat. Ya Tuhan, ya Allah kami, biarlah Tuhan, Engkau tuntun kami semua untuk mewujudkan ibadah kami di dalam laku hidup kami setiap hari. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan menolong kami semua, terlebih dalam masa pandemi COVID-19 ini, di mana semakin hari semakin meningkat. Kami terus mohon pertolongan Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk mendukung pemerintah, untuk melaksanakan protokol kesehatan. Kami boleh saling menjaga satu dengan yang lain. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Kami mohon belas kasih kesembuhan untuk mereka. Untuk orang-orang tua kami, kami berharap akan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan mereka setiap hari. Engkau teguhkan dan kuatkan dan berikan penghiburan kepada mereka. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang bertumbuh. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Mereka terus bertumbuh di dalam Tuhan. Demikian juga ketika mereka menempuh studi, kiranya Tuhan juga memberkati dan memberikan kepandaian kepada setiap anak-anak-Mu. Demikian juga ya Tuhan, kami bersama-sama dengan gereja-gereja di seluruh dunia, Engkau mampukan kami semua untuk memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Kristus datang kedua kalinya. Engkau mampukan kami untuk memberitakan kebangkitan Kristus melalui kehidupan kami bersama sebagai tubuh Kristus, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan dan Injil Tuhan boleh dirasakan banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang saat ini sedang bergumul di dalam kehidupan keluarga mereka. Teguhkan persekutuan mereka dalam keluarga mereka.
teguhkan tujuan mereka, teguhkan di dalam satu kasih. Engkau mampukan mereka untuk menyelesaikan setiap persoalan mereka dengan takut akan Tuhan. Inilah Tuhan doa syafaat kami. Kami naikkan kehadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa yang seperti Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita bersama-sama diberi kesempatan untuk mengumpulkan persembahan dan nanti kita aturkan di hadapan Tuhan diiringi dengan pelengkap hitung jemaat 265. Bait yang pertama, bukan karena upahmu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur dan bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur selamanya. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Mari kita aturkan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Bapa, Tuhan Allah kami, di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami bersama-sama mengaturkan persembahan di hadapan-Mu. Terimalah persembahan ini, kuduskanlah bagi-Mu. Semua ini boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Ampuni kami Tuhan, ketika kami persembahan ini, ada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ajar kami terus untuk mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan kudus di hadapan Tuhan. Jika sebentar lagi kami bersama-sama akan mengakhiri ibadah kami saat ini, kiranya Tuhan memberkati kami dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masuk di dalam pengutusan dan berkat. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, warta jemaat pada hari ini adalah perjamuan kudus sedunia akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020. Mohon perhatian serta kesiapan dari segenap warga jemaat. Tuhan memberkati. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat saya undang berdiri kembali. Mari kita akhiri ibadah kita saat ini dengan Kidung Jemaat 446 bait pertama dan kedua. Setialah. Datang Raja yang berjaya.